Bab 286. Levi berdiri diam. Dia tidak punya niat untuk menyerah. Siapa yang memberi mereka wewenang untuk menutup jalan? Tepat saat penjaga keamanan hendak melepaskan pegangannya, Lil Lacy, influencer di belakang, tiba-tiba menamparkan salah satu dari 4 pria yang menggendongnya di wajah dengan suara keras. Apakah otakmu penuh dengan kotoran atau sesuatu? Apa yang kamu lakukan? Kamu hampir menjatuhkanku. Lil Lacy berteriak. Staf khusus ini dengan cepat meminta maaf, maaf. Kaki saya terpeleset. Saya benar-benar minta maaf. Tapi Lil Lacy menamparkan wajah staf itu lagi, meskipun dia sudah meminta maaf. Orang-orang di sekitar terbakar amarah karena dia memperlakukan stafnya dengan brutal. Betapa tidak baik dia menamparnya hanya karena kakinya terpeleset. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam karena mereka ingin mengekspos seperti apa sebenarnya influencer ini. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Apakah aku setuju untuk membiarkanmu syuting? Pergilah ke neraka. Kemarahan Lil Lacy melonjak saat dia memergoki mereka sedang beraksi, lalu dia menoleh ke arah manajernya dan berkata, Amelia, lihat mereka. Hancurkan ponsel mereka, cepat. Kita tidak bisa membiarkan mereka memposting video secara online. Amelia segera memerintahkan, singkirkan ponsel mereka sekarang. Videonya tidak boleh keluar. Selusin penjaga keamanan bergegas maju ke depan untuk mereka yang merekam, menyambar ponsel mereka dan menghancurkan mereka ke tanah berkeping-keping. Orang-orang ini tersedak dengan kemarahan diam-diam. Mereka tidak bisa main-main dengan influencer itu. Namun, ada seorang pemuda jangkung, yang masih memegangi teleponnya yang gagal diambil oleh 2 penjaga keamanan. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Merampas teleponku melanggar hukum, balas pria itu. Melawan hukum. Dengar, kami adalah hukum. Kami yang menembak. Beberapa penjaga keamanan bergabung untuk merebut teleponnya sebelum menghancurkannya ke tanah di depan matanya. Kompensasi saya untuk telepon saya. Saya menuntut keadilan, atau ini tidak akan berakhir. Pemuda itu menabrak atap. Lil Lacy meliriknya dan berkata, kalahkan dia. Penjaga keamanan menyerbu ke depan atas perintahnya sekaligus, menjepit pria itu ke tanah. Hentikan. Sebuah suara terdengar tiba-tiba. Penjaga keamanan berhenti sejenak dan melihat ke tempat suara itu berasal. Itu adalah Levi. Apakah seperti ini seharusnya seorang influencer terkenal berperilaku? Dia bertanya sambil mencibir. Mendengar kata-kata Levi, Lil Lacy meledak, siapa kamu? Jangan ikut campur. Levi mengeluarkan tawa tertahan. Sebagai orang yang adil, saya tidak pernah bisa menutup mata terhadap ketidakadilan. Baik. Karena kamu pengecut yang usil, aku akan menjadikanmu contoh. Lil Lacy memerintahkan penjaga keamanan untuk menyerang Levi. Aku akan memberimu rasa gigitan anjing yang kental. Penjaga keamanan mendengus dingin. Gigit dia. Anjing-anjing yang mereka ikat mulai menggonggong. Terutama setelah penjaga keamanan melepaskan tali, mereka menjadi semakin maniak dan siap untuk bergegas. Tapi saat berikutnya, mata Levi menjadi gelap dengan kilatan kecil, tubuhnya memancarkan aura pembunuhan yang serius. Yang mengejutkan semua orang, anjing-anjing ini benar-benar bersujud ke tanah dan tubuh mereka gemetar. Levi telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang dan dianugerahkan dengan gelar, tukang daging medan perang, mesin perang, dan banyak lagi. Ada aura pembunuh tentang dirinya yang telah diasah di medan perang. Bab 287. Hewan-hewan yang memiliki indera tinggi dibandingkan dengan manusia ini ketakutan. Apalagi beberapa anjing ganas, bahkan singa dan harimau akan bersujud menyembah pada aura pembunuh Levi. Penjaga keamanan dan Lil Lacy melongo. Apa yang salah dengan anjing-anjing ini? Untuk apa kalian berdiri di sana? Tangkap dia. Lil Lacy dan Amelia ikut bernyanyi. Para penjaga keamanan berlari ke arah Levi. Dengan pukulan dari tinju Levi dan tendangan dari kakinya, semua penjaga terbaring meratap di tanah 30 detik kemudian. Para penonton bertepuk tangan. Bagus, Bung. Kamu kuat. Bajingan-bajingan ini perlu mempelajari pelajaran mereka. Lil Lacy dan Amelia sangat ketakutan. Levi berjalan ke arah Lil Lacy dan menariknya ke bawah dalam satu gerakan. Apakah kamu tidak punya kaki? Apakah kamu benar-benar membutuhkan seseorang untuk membawamu kemana-mana? Levi bertanya. Lil Lacy ingin membantahnya, tetapi dia menutup mulutnya dengan lemah lembut ketika matanya bertemu dengan mata pria itu yang menakutkan. Lil Lacy,
Kan, minta maaf kepada mereka sekarang dan ganti rugi untuk telepon mereka. Levi berkata dengan nada memerintah. Bukan saya. Lil Lacy baru saja akan menolak ketika dia mendengar suara Levi. Maafkan saya. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Amelia hanya bisa mengaku kalah juga. Maafkan saya. Kompensasi mereka sekarang. Perintah Levi. Amelia akhirnya memberi kompensasi kepada mereka dengan harga asli ponsel mereka yang rusak. Bagus. Semua orang bertepuk tangan lagi. Bisakah kita pergi sekarang, Tuan? Tanya Amel lembut. Tunggu. Jadi kamu influencer terkenal, Lil Lacy, ya? Apakah Morris Group bekerja sama denganmu? Levi bertanya. Amelia mengangguk. Ya, benar. Lil Lacy telah menandatangani kontrak dengan Morris Group sebagai duta dan juru bicara untuk produk baru mereka. Lil Lacy menatap Levi dengan rasa ingin tahu. Apa artinya ini? Oke, saya putuskan kerjasama antara Anda dan Morris Group ini, kata Levi. Morris Group tidak akan pernah membiarkan orang-orang dengan karakter yang dipertanyakan menjadi duta mereka. Amelia tertawa, haha, ini agak berlebihan ya, Pak. Siapa Anda untuk membubarkan kerjasama kami dengan Morris Group? Saya seseorang dari Morris Group dan saya memenuhi syarat untuk mengakhiri kontrak Anda. Jangan khawatir, Morris Group tidak akan pernah menggunakan orang tidak etis sepertimu. Amelia mencibir, lalu siapa namamu? Apa yang terjadi hari ini tidak akan berakhir di sini. Ingat ini, nama saya Levi Garrison. Anda bisa mencari saya kapan saja di Morris Group. Dengan mengatakan itu, Levi meninggalkan tempat itu. Mata Lil Lacy dan Amelia dipenuhi dengan kebencian saat mereka melihat punggung Levi yang mundur. Amelia, cepat kirim seseorang untuk mengidentifikasi dia. Aku ingin dia pergi. Lil Lacy gemetar karena marah. Dia terbiasa menjadi sombong dan mendominasi. Setelah dipermalukan di depan umum untuk pertama kalinya, dia bersumpah untuk melenyapkan Levi dari muka bumi. Amelia menarik bibirnya menjadi senyum berbahaya. Apakah kamu tidak mendengarnya, Lacy? Dia dari Morris Group. Oke, kata Lil Lacy. Cepat beritahu Morris Group bahwa saya ingin mengakhiri kontrak kita. Saya ingin Morris Group tenggelam dalam penyesalan. Amelia mengacungkan jempolnya. Itu langkah yang brilian. Bahkan jika Morris Group tidak membunuh bajingan itu, paling tidak dia akan dipecat. Bab 288. Mata Lil Lacy memerah. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Amelia mengangguk. Aku akan mencari bantuan melalui koneksi kita dan kita akan membunuhnya. Sungguh memalukan hari ini. Sementara itu, Iris baru saja tiba di kantor dan sedang mengadakan pertemuan rutin ketika sekretarisnya tiba-tiba datang. Miss Annabelle, kami kacau. Everest Entertainment baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa Lil Lacy ingin mengakhiri kontraknya dengan kami dan tidak akan lagi menjadi duta besar dan juru bicara untuk produk kami. Keheningan berat menimpa ruangan itu. Cepat dan hubungkan aku ke manajer Lil Lacy, Miss Maki, kata Iris seketika. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nona Annabelle? Amelia terkikik begitu panggilan tersambung. Miss Maki, bolehkah saya tahu mengapa sebenarnya Anda memutuskan kontrak dengan kami? Iris bertanya dengan lembut. Bukankah kita sudah mencapai kesepakatan? Apakah kamu tidak mendengar, Miss Annabelle? Seseorang dari Morris Group telah memutuskan kontrak kami. Kami tidak dapat bekerja dengan Morris Group lagi, jadi kami hanya dapat meresmikannya dari pihak kami terlebih dahulu. Amelia tertawa muram. Iris bertanya dengan gigi terkatup, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang ingin mengakhiri kontrak? Kalau begitu dengarkan baik-baik, Levi Garrison. Dia tidak hanya memutuskan kontrak kami, tetapi dia juga memukuli penjaga keamanan kami dan menghina Lacy di depan umum. Jadi kami mengakhiri kontrak kami dan kami tidak akan pernah bekerja dengan perusahaan Anda lagi. Selamat tinggal. Amelia langsung menutup telepon tanpa memberi Iris kesempatan untuk berbicara. Setelah menjawab panggilan telepon, Iris merosot di kursinya. Apa yang terjadi, Nona Annabelle? Semua orang bertanya dengan heran. Levi Garrison. Dia mengacaukan Lil Lacy, dan sekarang mereka memutuskan kontrak mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Iris memasang ekspresi putus asa. Itu tidak akan berhasil. Kita akan tampil luar biasa besok, dan Lil Lacy adalah bintang pertunjukannya. Iya, kita mulai dengan promosi besok. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Iris berdiri dan berkata, aku hanya bisa pergi ke sana dan berbicara dengan mereka sendiri.
Di koridor, dia bertemu Levi, yang baru saja tiba, langsung. Ini semua berkatmu, Levi. Dia menggeram. Apa yang saya lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu mengacaukan Lil Lacey, dan sekarang perusahaan mereka memutuskan kontrak mereka dengan kami. Duta utama kami telah pergi. Mata Iris hampir keluar dari kepalanya. Levi terkekeh, lebih baik mereka memutuskan kontrak. Perusahaan kita tidak akan menyerah begitu saja untuk memanfaatkannya. Apakah kamu tahu berapa banyak kerusakan yang akan terjadi pada kita jika kontrak Lil Lacey dihentikan? Belum lagi efek publisitas akan sangat terganggu, kita akan kehilangan 20 juta dalam bentuk uang saja. Bentak Iris. Dengar, Lil Lacey adalah orang yang moralnya dipertanyakan. Mempekerjakan seseorang seperti dia untuk menjadi duta besar kita adalah penghinaan terhadap produk kita. Levi memberitahu Iris tentang apa yang telah terjadi. Saya juga marah mendengarnya, tetapi itu adalah urusan pribadinya dan kami tidak dapat mengendalikannya. Kami hanya peduli dengan citranya sebagai influencer dan berapa banyak keuntungan yang akan dia berikan kepada kami, kata Iris. Levi tersenyum, kamu tidak mengerti. Dia memiliki efek publisitas, tapi itu hanya sementara. Huff, bagaimana kamu bisa melakukan bisnis seperti ini? Kamulah yang tidak mengerti. Iris mendengus dan pergi. Kemana kamu pergi? Levi bertanya. Bab 289. Aku akan memohon padanya, jawab Iris. Levi mengabaikannya dan pergi ke kantor departemen teknis, minum teh dan merokok sementara Iris pergi ke Everest Entertainment secara pribadi untuk bernegosiasi dengan mereka. Namun, pihak lain bersikeras untuk mengakhiri kontrak. Kecuali Anda memecatnya setelah dia berlutut di depan saya dan meminta maaf kepada saya atau mengakhiri diskusi. Lil Lacey hanya memberi Iris satu jalan keluar. Ya, bajingan itu harus datang dan meminta maaf sambil berlutut. Mereka tegas dalam keputusan mereka. Wajah Iris memucat. Aku bisa membuat keputusan untuk memecatnya, tapi aku perlu menanyakan permintaan maafnya. Aku akan kembali dan mencari tahu. Tidak lama setelah Iris tidak terdengar, Lil Lacey dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Kamu berani menantang kami, Levi Garrison. Kamu sudah mati. Mata Lil Lacey dipenuhi dengan kebencian. Setelah kembali ke perusahaan, Iris segera pergi mencari Levi. Ayo, ikuti aku ke Everest Entertainment. Levi tampak tercengang. Untuk apa? Untuk meminta maaf. Mereka mengatakan selama Anda meminta maaf kepada mereka di atas lutut Anda, dan kemudian saya memecat Anda, mereka akan mengabaikan masalah ini. Iris menggigit bibirnya. Aku hanya bisa mengorbankanmu untuk kebaikan perusahaan yang lebih besar. Tapi jangan khawatir, aku akan memberimu kompensasi setelah kamu meminta maaf kepada mereka. Levi menggelengkan kepalanya. Kau memintaku untuk berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Tidak. Seharusnya mereka yang berlutut meminta maaf dan memohon kita untuk menandatanganinya. Kemarahan Iris berkobar pada sikap Levi. Dia yang bersalah. Mengapa dia tidak mencoba menyelesaikannya? Levi Garrison, kaulah yang menciptakan kekacauan ini. Apa kau akan membereskan ini atau tidak? Iris bertanya dengan dingin. Langkahi dulu mayatku. Levi sangat tegas. Baik, aku akan mendapatkan seseorang yang bisa berbicara sedikit tentangmu. Iris pergi dengan kesal untuk menelepon Zoe, menceritakan keseluruhan ceritanya. Tak lama kemudian, Levi menerima telepon dari Zoe. Dengarkan aku, Levi. Pergi dan minta maaf pada mereka. Bagaimanapun juga, kepentingan perusahaan lebih penting, kata Zoe. Tidak akan. Bagaimana saya bisa meminta maaf sambil berlutut pada sampah? Lagi pula, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Levi tetap pada pendiriannya. Oke, meskipun kamu benar, kamu harus memikirkan kepentingan perusahaan, bukan? Dan Iris dan aku, seorang pria harus bertanggung jawab. Lagi pula, karena kamu semua ini terjadi, kata Zoe. Tidak mungkin aku akan meminta maaf. Aku tidak akan meminta maaf bahkan jika kamu membunuhku. Kamu sangat mengecewakanku. Zoe menutup telepon dengan marah. Mengetahui bahwa Levi tidak akan meminta maaf apapun yang terjadi, seluruh perusahaan menunjuk ke arah Levi, termasuk wanita kantin dan pamannya. Lihat dia duduk di sana makan tanpa malu-malu. Dia bajingan yang tidak berguna. Apakah dia benar-benar berpikir dia memiliki kekuatan? Dia bukan apa-apa tanpa Isaiah. Dia seharusnya meminta maaf dan menyelesaikannya. Apakah dia pikir dia bisa tinggal di perusahaan selamanya?
Levi merasa sedikit sedih mendengar gumaman ketidaksetujuan yang menghampirinya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus menanggung akibatnya? Mengapa saya harus berlutut dan meminta maaf? Apa yang salah dengan dunia ini? Levi lebih baik mati daripada meminta maaf. Iris juga tidak bisa menahannya. Di sisi lain, Lil Lacey telah mengetahui bahwa Levi telah mengangkat hidungnya atas permintaan mereka. Oke, Amelia, ayo tunjukkan pada mereka apa yang kita dapat. Dia mencibir. Saya akan memotong saluran publisitas mereka, termasuk duta besar mereka. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Bab 290. Iris tinggal di ruang konferensi, menggosok pelipisnya. Dia sedang melakukan brainstorming solusi dengan semua orang ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Wajahnya berubah drastis, dan ponselnya hampir terlepas dari tangannya saat panggilan itu berakhir. Kita dalam masalah. Kami benar-benar kacau. Ternyata penelepon itu adalah manajer dari bintang populer, Wanda, dari Everest Entertainment, yang juga menjadi salah satu duta yang ditandatangani. Manajer telah menelepon untuk memberitahu Iris bahwa mereka juga akan mengakhiri kontrak mereka. Setelah itu, teleponnya berdering lagi. Halo, Miss Annabelle. Saya manajer Sean Hanks dari Everest Entertainment, dan kami meminta untuk mengakhiri kontrak kami dengan perusahaan Anda. Halo, saya manajer Lil Jasmine dari King Entertainment dan kami ingin membatalkan kontrak kami dengan Anda. Halo, senang bertemu dengan Anda. Saya dari Star Media. Kami ingin memutuskan kontrak kami terkait promosi produk Anda. Panggilan datang satu demi satu. Sebanyak 10 selebritas dan influencer yang didekati Iris telah menelepon untuk mengakhiri kontrak mereka, termasuk sebagian besar saluran publisitas. Beberapa situs forum juga menginformasikan bahwa mereka hanya dapat menyediakan ruang iklan yang direkomendasikan pada halaman rahasia ke Morris Group daripada iklan di beranda mereka. Bahkan kantor surat kabar telah menginformasikan bahwa mereka tidak akan lagi mempublikasikan berita apapun tentang Morris Group. Setelah menerima selusin panggilan telepon, wajah semua orang terkuras dari semua warna dan animasi. Mereka mendekati kehancuran. Mereka tidak menyangka bahwa pemecatan Lil Lacey hanyalah ketenangan sebelum badai, dan yang terburuk belum datang. Segalanya sudah cukup buruk tanpa Lil Lacey sebagai duta besar mereka, dan sekarang setelah berbagai saluran publisitas telah terputus, Morris Group benar-benar selesai kali ini. Tidak ada yang akan menunjukkan minat, tidak peduli seberapa bagus produknya, karena tidak ada publisitas sama sekali. Bagaimana mungkin mereka akan menjual produk mereka jika tidak ada yang tahu tentang mereka? Kami telah meremehkan kekuatan Lil Lacey di Northampton. Menyinggungnya sama dengan menyinggung seluruh industri hiburan. Tidak ada yang akan menandatangani kontrak dengan kami lagi. Iris menarik napas dalam-dalam. Ini semua salah Levi. Kenapa dia mengacaukan Lil Lacey? Apakah dia seseorang yang bisa dia ajak main-main? Georgia, asisten Iris, berkata dengan dingin. Iya, itu semua salah Levi. Semuanya hancur sekarang. Aku tahu, kan, semua produk tidak bisa dikirim sekarang. Semua orang menganggap Levi sebagai pendosa perusahaan. Saat itu, Levi berjalan dengan angkuh ke ruang konferensi, tersenyum, apa yang kalian khawatirkan? Menurut Anda apa yang kami khawatirkan? Semua duta besar telah memutuskan kontrak mereka dan hampir setiap saluran publisitas telah terputus. Apa yang akan kami lakukan dengan produk kami? Teriak seorang eksekutif senior. Aku sudah memberitahumu bahwa orang-orang yang kamu pekerjakan itu tidak cocok. Tidak akan efektif untuk mempekerjakan mereka, jawab Levi. Kalian tidak mengerti siapa target audiens kita yang sebenarnya. Iris melompat berdiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu pada saat ini, Levi? Rencana awal kami adalah mulai mempromosikan besok dan secara resmi meluncurkan produk 3 hari kemudian. Kepada siapa kami akan menjualnya sekarang? Teriak Iris. Jangan khawatir, semuanya akan berubah menjadi yang terbaik. Itu akan laris manis saat itu, kata Levi. Pergi dari sini, sekarang. Aku tidak ingin melihatmu untuk sementara waktu, bentak Iris. Betapa dia berharap dia bisa memecatnya saat itu juga. Tapi dia tidak bisa berkata banyak demi Isayah. Levi benar-benar terpuruk. Apakah dia benar-benar mengusirku dari perusahaanku sendiri? Baiklah, aku akan membiarkan ini meluncur sampai kemarahannya mereda. Bersambung.